warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia semester 5. Di sini kami akan menyediakan beberapa video mengenai metode pembelajaran psikologi pendidikan 2. Nah, adapun tujuan dari pembuatan reka adegan dari video yang akan kita tampilkan yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, perkenalkan ya, kelompok kami yang pertama ada saya, Alifani Mutmainah, kemudian Sifani Azmi, Saya Ratu Nabila Nurmani. saya Krisna lagi Fari Putri. Langsung aja kita Tonton videonya. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Ya, subscribe juga jangan lupa. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Oke, hari ini pertemuan yang ketiga ya. Ibu akan menjelaskan tentang pengkondisian kontinuitas. Ada yang udah tahu pengkondisian kontinuitas itu apa? Belum. Jadi belum baca ya. Oke. Jadi pengkondisian kontinuitas itu menurut Muhyiddinsyah merupakan suatu teori belajar yang mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar itu ketika adanya kedekatan antara stimulus dan respon yang relevan. Ada yang paham maksudnya apa? Mau coba? Oke, boleh Sifani, silakan. Ini nggak sih Bu, peristiwa belajar itu adanya karena ada respon dan stimulus yang sesuai. Sesuai. Oke. Ada yang bisa kasih contoh? aku coba Ibu. Silahkan. Jadi Desa. contohnya itu kalau misalkan anak TK nih, kalau kita kan belajar dari menyatukan huruf yang ada titik-titiknya. Nah, titik-titiknya itu tuh stimulusnya. Nah, terus dia menarik garis, itu tuh respon yang dia buat dari stimulus yang diberikan. Baik, tepat sekali. Jadi kalau misalkan Ibu perjelas ya, contoh krisan itu kalau di anak TK ada pelajaran menulis, di mana anak-anak yang belum bisa menulis itu diberikan suatu buku, di mana bukunya itu ada titik-titiknya tentang bagaimana caranya menulis huruf-huruf. Nanti anak yang belum bisa menulis akan mengikuti si stimulus. Stimulusnya itu berupa titik-titik yang menyerupai suatu huruf begitu. Jadi nanti respon yang dihasilkan berupa pembuatan dari si huruf tersebut, dari pembuatan si garis yang diikuti oleh anak-anak tersebut. Begitu. Paham? Nah, dari cuplikan tadi merupakan suatu metode pembelajaran discovery learning. Jadi, metode discovery learning itu adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak diberikan keseluruhan oleh seorang guru ataupun fasilitator, melainkan melibatkan siswa untuk mengorganisasi, mengembangkan pengetahuan, dan keterampilan dalam pemecahan suatu masalah. Sehingga penerapan dalam metode ini dapat meningkatkan kemampuan penemuan individu. Selain itu, agar kondisi belajar yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dan kreatif. Sehingga guru dapat mengubah cara pembelajaran yang awalnya teacher oriented menjadi student oriented. Adapun langkah-langkah dalam metode pembelajaran discovery learning. Ada 6 tahap. Yang pertama adalah stimulasi. Nah, stimulasi ini merupakan tahap awal di mana siswa akan diberikan suatu permasalahan yang menimbulkan keinginan untuk menyelidiki hal tersebut. Nah, tahap kedua adalah identifikasi masalah. Di sini guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki atau mengamati kejadian-kejadian dari masalah yang relevan. Kemudian diambil satu masalah dan dirumuskan menjadi sebuah hipotesis. Tahap ketiga adalah pengumpulan data. Nah, di sini siswa akan mengumpulkan berbagai macam informasi, mulai dari wawancara narasumber, kemudian mengamati objek, hingga melakukan uji coba mandiri. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, yaitu pengolahan data. Nah, di sini siswa akan mengolah data atau mengolah informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu tahap verifikasi. Nah, di sini merupakan kegiatan membuktikan benar atau tidaknya sebuah pernyataan yang sudah ada sebelumnya dan dihubungkan dengan data yang sudah ada. Untuk tahap yang terakhir adalah tahap ke-6, adalah tahap mengeneralisasikan atau tahap
menarik kesimpulan dari permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Untuk itu, ada kelebihan dari metode discovery learning. Yang pertama adalah membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitifnya. Untuk itu, yang kedua adalah meningkatkan tingkat penghargaan diri pada siswa karena unsur diskusi. Yang ketiga adalah mampu menimbulkan perasaan senang dan bahagia karena siswa berhasil melaksanakan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah membantu siswa menghilangkan skeptisme yang mengarahkan pada kebenaran yang pasti. Untuk itu, ada pun kelemahan dari metode discovery learning. Yang pertama, bagi siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang rendah, mereka cenderung akan mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak. Kemudian yang kedua, model ini kurang efisien atau kurang cocok untuk mengajar pada jumlah siswa yang banyak karena memerlukan waktu yang lama dalam pemecahan suatu masalah. Nah, yang terakhir, yaitu yang ketiga, model discovery learning ini akan lebih cocok meningkatkan pemahaman. Namun, untuk aspek lainnya itu masih perlu mendapatkan perhatian. Oke, baik, kita lanjutkan materi yang tadi. Jadi menurut Edwin RBT itu pembelajaran itu bukan berasal dari berbagai respon kompleks dari stimulus-stimulus, melainkan adanya asosiasi atau kesatuan antara stimulus dengan respon. Jadi nggak hanya dari respon kompleks aja, tapi adanya stimulus-stimulus yang berdatangan sehingga menghasilkan respon yang sesuai. Kemudian yang berikutnya ada pembentukan dan perubahan kebiasaan. Kunci kebiasaan itu berasal dari dengan menemukannya stimulus yang memicu tindakan dan melatih respon lain terhadap stimulus yang ada. Metodenya ada 3. Yang pertama itu ada ambang batas, di mana ambang batas ini merupakan suatu stimulus yang dimana ingin merubah suatu kebiasaan. Ketika kebiasaan itu ingin dirubah, maka stimulus yang diberikan itu dari lemah kemudian meningkat ke yang lebih tinggi, sehingga yang diberikan stimulus itu tidak merasa bahwa dirinya sedang atau akan dirubah kebiasaan-kebiasaannya. Ibu itu teh gimana sih maksudnya? Nggak ngerti. Oke, nggak ngerti. Kalau misalkan di sini ada yang bisa ngasih contoh konkret nggak? Bu, saya mau coba. Oke. Misal, kalau ke contoh langsung itu bisa. Misalnya nih ya, ambang batas. Kalau misalnya ada seseorang yang misalnya nggak suka nih baca buku yang tulisan full misalnya gitu, karena ngebosenin gitu kan. Nah, tapi kita coba buat merubah buku bacaan tersebut menjadi tahap pertama itu yang ada gambarnya dulu, biar kita tuh suka dulu gitu, seneng dulu, terus bacanya juga sedikit. Nah, nanti lambat laun kita tambah-tambah lagi atau berganti lagi buku yang tulisannya itu lebih banyak, sampai nanti ya sampai pada akhirnya nanti kita bisa baca yang tulisan full kayak gitu. Nah, begitu Syifani. Aku paham. Jadi stimulus yang diberikan itu sedikit demi sedikit hingga menghasilkan respon yang sesuai, seperti itu ambang batas. Oke, jadi adegan tadi merupakan bentuk dari metode tutor sebaya. Nah, apa sih tutor sebaya ini? Tutor sebaya adalah kegiatan belajar mengajar di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bisa mengajarkan berbagi ilmu atau keterampilan kepada temannya, dengan tujuan untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar supaya bisa memahami materi dengan baik. Pada dasarnya, tutor sebaya memberi rasa nyaman kepada siswa karena umumnya siswa lebih dekat kepada temannya dibandingkan dengan guru. Kemudian dalam teknik pembelajaran metode tutor sebaya ini, biasanya guru membentuk kelompok-kelompok kecil kepada siswa yang sumber belajarnya itu gak cuma dari guru, tapi siswa juga berperan aktif di sini. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran ini hendaknya yang menjadi tutor adalah siswa yang memiliki pemahaman tinggi dan kemampuan yang lebih tinggi dibanding teman-temannya yang lain, agar dalam memberikan bimbingan siswa bisa memberikannya dengan maksimal.
Nah, selanjutnya proses pembelajaran dengan pendekatan tutor sebaya ini adalah pembelajaran yang mandiri, karena fungsi siswa adalah menggantikan guru untuk memberi pemahaman kepada temannya yang lain yang memiliki kesulitan belajar. Nah, adapun tujuannya itu adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang lebih baik lagi kepada teman-temannya. Selanjutnya, menurut Purnomo 2013, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan pendekatan tutor sebaya. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada biasanya perannya itu guru. Jadi guru memberitahu silabus sebelum pembelajaran dimulai. Jadi seperti guru memberitahu pembelajaran apa yang akan dipelajari di semester ini, terus tujuannya apa, target-target apa saja yang akan dicapai dan sebagainya. Kemudian tahap kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini pertama-tama guru itu memberikan materi kepada siswa-siswanya. Selanjutnya guru ini membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil dan memasukkan satu orang yang dirasa memiliki tingkat belajar dan kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya untuk dijadikan tutor. Kemudian yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini setelah dibagi ke beberapa kelompok kecil, guru mengumpulkan lagi siswa-siswanya dalam satu kelompok besar, di mana nanti gurunya bertanya kepada siswa apakah apa yang kurang jelas dan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelompok-kelompok kecil, apakah sudah paham, apakah belum paham, apa yang kurang. Nah, seperti itu. Kemudian guru juga memberikan tugas-tugas untuk mengetahui juga seberapa jauh pemahaman siswa tentang pembelajaran hari ini. Baik, melanjutkan dari penjelasan Syifani tadi, adapun kelebihan dan kekurangannya dari metode tutor sebaya ini yakni menurut Zamarah dan Zain tahun 2006, kelebihan dari metode belajar tutor sebaya ini yaitu tutor sebaya ini akan lebih optimal jika diterapkan pada siswa-siswa atau anak-anak yang memiliki rasa takut atau malu ataupun enggan bertanya kepada gurunya mengenai materi yang tidak dimengerti. Kemudian yang kedua, bagi tutor, metode tutor sebaya ini akan melatih dirinya untuk lebih memahami dan menguasai materi yang telah dijelaskan. Kemudian akan melatih tutor untuk bertanggung jawab atas tugas yang diembannya dan melatih kesabaran untuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada teman-teman sebayanya yang belum memahami materi yang telah dijelaskan. Kemudian tentunya metode tutor sebaya ini akan mempererat hubungan sosial antar pertemanan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, tak jarang siswa-siswa akan tidak serius dalam menjalani tutor sebaya ini karena merasa berhadapan dengan teman sebayanya. Yang kedua, terkadang ada siswa-siswa yang malu atau takut bertanya kepada teman sebayanya yang telah menjadi tutor karena takut rahasia ketidakpahamannya atas suatu materi itu terungkap dan diketahui oleh tutor sebayanya. Kemudian yang terakhir, tak jarang guru itu sulit menentukan orang yang tepat, yang pantas dan yang cocok untuk menjadi tutor di antara teman-teman sebayanya. Di sini kan ada 3 metode ya. Ibu ingin kalian diskusikan 3 metode ini, pengertiannya apa, tapi nanti kalian coba sebutkan secara contohnya aja. Jadi contoh-contohnya aja disebutkan. Sekarang kalian diskusi dulu. Oke. Kalian paham nggak yang tadi kelelahan sama yang respon tidak sesuai? Pengertiannya ya, dari pengertiannya dulu. Aku mah ngertinya kalau yang si kelelahan itu tuh kayak Iya, yang kelelahan tuh yang itu geningan. Jadi saya ada seorang anak nih, jadi teh kayak senang banget nyoret-nyoret tembok. Jadi si ibunya teh ngasih cara ngerubah si kebiasaan anak itu teh. Jadi nggak langsung ngambil spidolnya, tapi kayak ngasih spidol banyak ke si anaknya, terus nyuruh anaknya buat kayak terus-terusan nyoret-nyoret tembok. Kemudian si anaknya tuh sampai lelah gitu kan, sampai gitu. Sampai perilaku anaknya itu tuh berkurang dan cara melelahkan gitu. Jadi kita ngasih respon, ngasih stimulus yang bikin anak itu tuh kelelahan, soal perilaku dia yang terus berulang. Iya, kayak gitu. Terus apa lagi tuh? Terus respon Kalau tidak respon sesuai. kalau sepemahaman aku tuh kalau respon yang tidak sesuai
Jadi kalau misalnya ada seseorang nih yang punya kebiasaan ngemil sambil nonton TV misalnya, tapi kita tuh karena misalnya pengen nurunin berat badan gitu kan nggak boleh tuh ya ngemil gitu kan, pasti nambah bebek gitu. Nah jadi pengalihannya itu ketika kita nonton televisi, jadi kita harus sambil ngerjain kayak menjahit lah atau apalah, jadi buat ngalihin biar kita nggak ngemil gitu. Nah, kayak gitu sih kalau menurut aku. Pengalihan gitu ya. Oke. Halo, sebelumnya kalian udah nonton dong cuplikan video yang kami berikan sebelumnya. Nah, itu merupakan video metode pembelajaran diskusi, di mana guru memberikan persoalan atau permasalahan untuk peserta didiknya, lalu peserta didiknya akan membentuk suatu kelompok atau forum diskusi untuk menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita bahas bahwa peserta didik itu dapat berkesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan sarannya, atau menyanggah dan memberikan usulan agar persoalan atau permasalahan yang diberikan oleh guru itu terselesaikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dari metode diskusi. Yang pertama, ada metode formal. Metode formal ini biasanya ada seorang moderator atau notulen yang biasa membantu untuk mengawasi atau mengarahkan diskusi sehingga berjalannya diskusi yang optimal. Namun, tidak menutup kemungkinan jika tidak ada moderator atau notulen, diskusi itu tidak akan optimal. Itu tergantung pada peserta yang hadir dalam diskusi itu, apakah bisa menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan dengan baik atau tidak. Nah, biasanya diskusi formal ini ada di lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang menggunakan diskusi formal untuk menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan. Dan yang kedua, ada diskusi non-formal. Biasanya diskusi non-formal ini dilakukan oleh peserta didik untuk mendiskusikan suatu persoalan atau permasalahan namun tanpa didampingi oleh moderator dan notulen. Nah, sekarang yang ketiga, ada yang namanya diskusi simposium. Diskusi simposium ini sudah sering kita jumpai bahwa itu merupakan diskusi yang bentuknya adalah presentasi, di mana ada pemateri dan ada audiens. Namun pemateri ini menyampaikan materi secara bergantian dan audiens berhak untuk bertanya apabila dia bingung atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Dan banyak sekali sebenarnya jenis diskusi, namun hanya itu yang akan kami sampaikan untuk mewakili diskusi-diskusi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi ini. Tentunya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, secara gambaran besar, kelebihan dari metode diskusi ini, peserta didik akan membentuk kepercayaan dirinya, mampu untuk berbicara di depan umum, dan bahkan dia bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kenapa? Karena dia akan memikirkan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan itu. Atau dia dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan taktik-taktik yang dia pikirkan. Lalu, ada juga kekurangannya. Kekurangannya mungkin saja ruang kelas akan tidak kondusif. Atau terkadang ada siswa yang terdiam ketika forum diskusi sudah berlangsung, sehingga siswa tersebut terkesan sangat pendiam dan tidak ikut terlibat dalam diskusi. Baik, selain saya Putri dan kami adalah